Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Sudah nonton vlog kita yang kemarin, yang kita Dodok sih ya, Dodok yang masang tombol cerdas cermat, saya yang nontonin gitu. Enak ya? Aman. Jadi baru aja tadi pagi, ini masih pagi sih, jam berapa sih ini? Jam setengah 10. Ada sebuah speaker Harman Kardon. Ini mungkin kalau saya jelasin kayak gini ya. Speaker Harman Kardon, speaker Bluetooth Harman Kardon Onyx Onyx berapa tuh? 3. Onyx 3 itu sering banget kerusakannya kayak gini. Kalau saya bikin videonya terlalu sering, itu teman-teman bakalan komen, "Wah, cepat banget rusak speaker merek ini deh." Kayaknya belum tentu deh. Itu mungkin karena banyak pengguna dari speaker Harman Kardon. Bukan berarti kualitasnya jelek gitu ya. Tapi karena saking banyaknya yang make, itu kalau rusak, anggaplah sekian persennya, ya udah kelihatan bahwa speaker itu rusak terus gitu ya. Padahal mungkin speaker yang mereknya kurang terkenal itu rusaknya kenapa nggak pernah kelihatan di video? Mungkin karena rusaknya sekali rusak meledak bisa jadi, atau rusaknya itu nggak bisa diperbaikin sehingga ya udah karena parah nggak diperbaikin ke bengkel. Bisa jadi kayak gitu. Ini kita dapat yang sama. Kita lihat. Ini ada satu, ada dua, ada lagi di depan. Ini rusaknya selalu sama. Ya, seperti apa, Nop? Coba dijelaskan. Ini udah play. Sudah play musiknya. Nah, coba lihat. Ini aku udah connect. Sudah play, terus tapi tidak muncul suara ya. Kita pencet tombol ya. power. Tombol apa nih namanya? Tombol lah. Volume. Oke. Dipencet tombol volume, dia baru suara, teman-teman. Ya. Seperti itu rusaknya. Jadi kalau dipencet tombol, baru dia suara. Itu kayak dia nge-mute. Bukan nge-mute ya. Nge-mute. Oh, ngemut apa? Nggak, maksudnya kan kalau bahasa Inggris mute gitu lah. Kalau nge-mute, ya permen gitu loh. Gitu maksudku. Nah, itu sebenarnya memang sering kejadian kayak gitu, teman-teman. Jadi itu ada tegangan yang drop ke jalur. Nah, ini kan dia Bluetooth-nya digital nih. Bluetooth digital itu harus dikonversi dulu biar sinyalnya bisa dibaca sama IC amplifiernya. Jadi ada IC yang berfungsi sebagai converter digital to analog DAC gitu ya. Nggak tahu tipenya, saya lupa, saya nggak pernah ngapalin. Nah, di sana ada pin mute namanya. Kalau teman-teman cari datasheetnya, itu ada pin mute yang tegangannya drop. Nah, dari awal sampai sekarang kita nemuin masalah seperti itu. Kayak kita nggak pernah pengen cari tahu kenapa itu drop. Bener nggak? Ya. Itu teman-teman sebenarnya harus cari tahu kenapa dia tegangannya drop. Sehingga itu jadi terdeteksi sinyal mute dari Bluetooth ke IC converter audionya. Yang kita lakukan paling sering adalah menjumper tegangan pull up sehingga tidak terdeteksi mute di sana gitu. Bisa jadi sinyal mute-nya ada karena mungkin ada error dari sistem atau memang nilai komponen yang berubah, itu bisa jadi. Nah, seperti apa yang kita lakukan? Kita coba bongkar dulu. Yang mana saya bicarakan nanti saya akan bahas. Nah, coba mesinnya. Nah, teman-teman, ternyata ini dia mesin dari Harman Kardon ya. Di sini ternyata sudah ada modifikasian, kita lupa, ternyata ini adalah kita yang memodifikasi. Kenapa kita modifikasi? Karena dulu ada satu IC regulator kecil di sini yang terbakar, tapi kita nggak nemu di mana belinya, di sini di Denpasar Bali gitu ya. Dan waktu itu perlunya cepat. Akhirnya kita gantikan dengan modul yang sama, tapi ukurannya jauh lebih besar gitu. Nah, sekarang masalah yang timbul adalah ya masalah mute-nya itu tadi gitu ya, yang suaranya nggak keluar kalau cuma dipencet aja. Nah, kita akan mengakali kerusakan yang tadi gitu. Ini di mikroskop aja lebih enak ngelihatnya. Nah, di sini kita menggunakan mikroskop dengan merek Andon Star. Teman-teman bisa ketik di online Andon Star. Itu gambarnya sudah full HD. Jadi udah nggak pecah nih detailnya. Kenapa? Aman? Oh ya, nyari datasheet. Dodok nyari datasheet. Jadi ini detailnya udah tajam banget ya. Jadi ini bukan mikroskop kaleng-kaleng nih.
ini harganya lumayan. Kalau dulu kayak sekarang nggak tahu harganya ya. Kalau dulu kita belinya di harga 5 jutaan. Karena ini bisa output HDMI. Ada memori untuk ngerekam, ada output untuk ke layar TV dan seperti itu. Nah, di bagian mana yang akan kita jumper pull up seperti yang saya katakan tadi? Kalau teman-teman lihat ini IC-nya ya, ada 2 IC-nya yang seperti ini. Jadi satu ini dan ini. Ya kalau kita lihat yang ini dan yang ini lagi satu. Jadi ada 2. Jadi ada 2. Keduanya kita akan jumper di bagian sini. Teman-teman bisa lihat nih. Nih, pin yang paling ujung ke pin yang nomor 4. Nah, pin apa itu kita akan lihat dengan membaca datasheetnya. Coba kita lihat. Ini datasheetnya sudah dibuka sama Dodo, bener nggak? Benar. Bener ini dia. PCM 512X. Jadi yang di jumper adalah pin ini, VDD kayaknya. Dan juga pin nomor 4 yaitu XSMT. SMT itu apa coba bawah? XSMT mana dia? Sorry. Oh, belum dibuka. Tadi yang mana ya? Ini enggak tahu. Nah, 7 berarti 7. Oh, ini. 7. 7 Masa? ya. Nah, lewat. Enggak, tadi itu 6. XSMT itu adalah software mute control. Berarti benar kita akan memberikan sinyal. Ini bakalan aktif mute-nya kalau tegangannya low ya. Jadi unmute kalau dia tegangannya high. Tegangan high itu selevel dengan tegangan PCC untuk IC-nya itu. Jadi kita tinggal pull up saja pin XSMT ini untuk menonaktifkan sinyal mute-nya gitu ya. Nah, sekarang Dodo akan melakukan pengakalan gitu. Jadi pengakalan kita katakan ya. Karena di sini bukan perbaikan, ini pengakalan. Untuk mencari kenapa dia bisa tegangannya low di sana, teman-teman harus troubleshooting lagi ya. Karena kita dari dulu sampai sekarang kita belum sedetail itu sampai ngulik rangkaiannya, ketemu apa sih penyebab dia memberikan sinyal mute ke sana gitu ya. Kita akan coba. Ini Dodo sudah mempersiapkan kabel serabut yang akan kita gunakan untuk menjumper di bagian itu. Nanti saya akan videokan setelah selesai di jumper ya. Jadi ini yang di jumper. Dari yang pertama jumper ke yang kaki 4 karena ini nyambung ke sini, jadi langsung ke bagian ini sama Dodo. Jadi dia 3,3 voltnya langsung ke bagian soft mute. Yang bagian bawahnya mana? Ya bagian bawahnya. Karena jalur yang ini dia dekat kebetulan, ya udah tinggal diloncatin gitu aja. Nah, sekarang karena sudah di jumper, kita akan coba nyalain dan lihat apakah masih rusaknya itu ditekan tombol baru dia suara. Nah, Dodo bakalan ngerakit dulu, kita biarkan Dodo merakit. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dah, coba hidupin. HP-nya belum connect. Nah, ini udah suara teman-teman ya, tanpa perlu mencet lagi. Sekarang kita coba play audio yang tidak copyright. Kalau audio mode play copyright Bisa. Pinjam 2 juta dan bunganya 40.000 sebulan. Aku pinjam 3 juta bunganya. Nah, ini sudah suara teman-teman ya. Terlalu tinggi, aku pinjam. Jadi speakernya sudah bersuara. Nah, untuk kenapa dia bisa sinyalnya low ke IC yang DAC itu kita belum cari tahu. Mungkin teman-teman ada yang sudah mencari tahu, bisa informasikan tolong di sini biar kita tahu juga apa sih penyebabnya dia bisa kayak gitu ya. Ini Dodo mau ngeplay musik ya. Ya itu dah. Ya. Coba kerasin bassnya. Baterainya ada nih.
baterainya habis. Kita ulang. Tadi baterainya habis. Kita colok lagi. Oke teman-teman, jadi sudah berhasil ya. Buat teman-teman yang tahu kenapa dia bisa gitu, mungkin bisa sharing di kolom komentar penyebabnya apa sih itu, biar kita juga bisa tahu. Nggak cuma ngakalin aja ya, kita harus memperbaiki sebenarnya. Oke, tapi ini triknya cukup berguna buat teman-teman yang mungkin darurat ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.